siapa Pak Daud? Foto Heru. Heru siapa Pak Daud? Dia seperti kalian. Potret kehidupan remaja yang terjerat maut. Kisah Heru adalah lembar kelam dalam keluarga Bapak Edo yang waktu itu hidup serba pas-pasan. Kelahiran Heru tidak disambut gembira oleh kedua orang tuanya karena mereka sudah memiliki 2 anak laki-laki. Mereka sangat mengharapkan lahir anak perempuan, sehingga Heru seperti anak yang tertolak dalam keluarga itu. Apalagi ketika lahir adiknya yang perempuan, Heru makin tersisih dalam keluarganya. Perlakuan seperti itu telah melukai jiwanya, sehingga dia berkembang menjadi seorang anak yang bermasalah. Orang tuanya ingin menebus kesalahan masa lalunya, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Heru, kamu ini mau sekolah apa mau begadang? Apa kamu tidak ingin seperti kedua kakakmu itu? Sekolah di luar negeri dan berhasil. Papa masih siap biayai kamu, tahu? Tapi kalau melihat caramu yang amburadul kayak begini, jangan mimpi kamu bisa sekolah di luar negeri. Apa yang mimpi? Heru! Bersama teman-temannya, Heru sepertinya mendapatkan sesuatu yang tidak didapatnya di rumah, yaitu perhatian dan kegembiraan. Anak yang kehilangan kehangatan di rumahnya cenderung untuk mencari di luar rumah, terutama kepada teman-teman sebaya. Cepat dikit lah, aku ada ulangan nih. Tenang aja, ulangan dibatalkan. Hari ini kita akan happy. Bersama mereka, Heru berteman dan bergaul akrab, dan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itulah awal mula Heru berkenalan dengan narkoba. Wah, mirip gua nih. Mirip apanya? Ya, asalnya kan gua orang yang baik-baik. Cuman ikutan temen aja gua jadi begini. Gimana sama kamu, Bang? Ya sama seperti kamu. Pertama ikutan teman, coba-coba, iseng-iseng gitu. Nggak taunya ketagihan. Bukan hanya ketagihan, Bang, tapi terjerat maut. Untung ketemu Pak Daud. Oh iya, Pak. Bagaimana Heru bisa bertemu dengan Bapak? Ya, setelah Heru mencoba yang pertama, Heru mencoba lagi dan lagi. Akhirnya nasib Heru seperti kalian. Heru ketagihan. Dan villa tempat di mana mereka biasa mangkal diawasi oleh polisi.
Saat ini di sekitar kita banyak sekali zat-zat aditif yang negatif dan berbahaya bagi tubuh. Umumnya dikenal dengan sebutan narkoba, narkotik, dan obat-obatan terlarang. Normalnya, orang yang sakit itu yang minum obat agar sehat kembali. Tapi kalau orang sehat minum obat, apalagi obat keras, ini berarti tidak normal. Itulah yang disebut dengan penyalahgunaan obat. Sebutan bagi narkoba bermacam-macam. Biasanya menggunakan istilah populer atau bahasa gaul, misalnya putau atau PT. Bentuknya seperti bedak berwarna putih dan dijual dalam bentuk paketan gram atau paketan gau. Putau adalah sejenis heroin. Efek yang mereka cari adalah kenikmatan halusinasi. Pemakai putau mata menjadi sayu pucat dan tidak dapat berkonsentrasi. Hidung gatal, mata berair, dan akan mual serta muntah bagi pemula. Efek negatif lainnya, badan jadi kurus karena nafsu makan berkurang. Sulit berpikir karena kerja otak terganggu. Menjadi pemarah, mudah tersinggung dan pelin-pelan. Pecandu akan terkena gangguan kesehatan hati, darah dan vertigo, bahkan kelumpuhan. Bila overdosis, bisa mati. Pecandu yang putus menggunakan putau akan kesakitan karena mata dan hidung berair, mual-mual dan sakit perut, seluruh persendian terasa ngilu sekali. Biasanya mereka tidak akan tahan, maka mereka membutuhkan putau agar bisa hidup normal kembali. Yang juga populer saat ini adalah ekstasi, disebut juga inex, atau kancing. Ekstasi sejenis zat psikotropika. Efek yang ditimbulkan orang menjadi energik, tidak bisa diam dan overacting serta on terus hingga larut malam. Maka banyak digunakan di pesta-pesta remaja maupun di diskotik. Efek negatif akibat ekstasi, rasa haus yang berlebihan, kelelahan total, sakit kepala dan pusing, menggigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat, mual-mual disertai muntah-muntah, syaraf mata dan otak serta lever mengalami kerusakan. Secara kejiwaan, orang ini menjadi mudah sekali ketakutan dan curiga atau paranoid. Pemakai ekstasi biasanya meningkat dengan mulai memakai sabu-sabu berbentuk kristal seperti gula, memiliki efek yang sangat kuat pada jaringan syaraf. Pemakai sabu-sabu menjadi energik, cerita sana, cerita sini sambil tertawa-tawa gembira. Efek negatif akibat sabu-sabu, orang itu menjadi sulit berpikir dan konsentrasi, selalu gelisah, ketakutan dan curigaan sekali. Selain contoh di atas, yang sudah sangat sering kita dengar adalah heroin, ganja, pil koplo, dan juga ngelem, yaitu menghirup uap dari lem atau thinner cat. Efek negatif dari penggunaan narkoba adalah kerusakan fisik dan mental yang sangat parah bagi pecandu. Keluarga menjadi kacau. Prestasi belajar itu merosot tajam. Belum lagi pekerjaan, banyak yang terbengkelai. Belum lagi kemudian kejahatan itu makin meningkat dan masyarakat menjadi semakin resah. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Apa pecandu narkoba dapat disembuhkan, Pak? Secara fisik bisa, yaitu dengan terapi medis detoksifikasi. Artinya, membersihkan racun-racun obat yang ada pada tubuhnya. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi yang sangat dan sangat sulit adalah menyembuhkan kerusakan mental mereka. Pecandu narkoba umumnya adalah orang yang bermasalah, yaitu masalah hati, jiwa, masalah kerohanian mereka. Bahkan di sini dapat saya katakan bahwa jika kita mengabaikan terjadinya mujizat atau tanpa pertolongan Tuhan, maka orang yang menjadi pecandu berat narkoba
tidak akan dapat disembuhkan. Menurut saya Pak, masih ada, yaitu didor sampai mati, pasti sembuh. Kamu mau ikut turun? Ya Om, kalian ngantar Dina. Oke, sama-sama. Gimana ceramah tadi pagi? Menarik Om, tapi kan kita ini kan anak muda Om. Pasti dong ingin tahu, ingin coba-coba. Coba sekali aja kan nggak bakal ketagihan Om. Kenyataan, sekali kamu mencoba narkoba, kamu bakal ketagihan. Sekali kamu ketagihan, efek secara kejiwaan tidak akan hilang seumur hidup. Itu berarti kamu terbelenggu. Jadi tidak mungkin mencoba hanya sekali saja. Jalan terbaik adalah dengan tidak mencoba sama sekali. Orang pernah bilang ngedrak bisa menolong menikmati hidup, Om. Kenyataan juga membuktikan seorang pecandu narkoba hidupnya tidak dapat berfungsi secara normal. Artinya tidak mampu bergaul dengan keluarga, teman, dan masyarakat secara normal. Seorang pecandu akan tergantung kepada narkoba hanya supaya dapat hidup normal. Ini kan aneh. Apakah kehidupan seperti ini yang dinamakan menikmati hidup? Katanya sih, ngedrak bisa menolong melupakan masalah Om. Betul, melupakan masalah. Tapi itu sementara saja. Itu sebentar saja. Sebenarnya sih bukan menghilangkan masalah, malah menambah masalah. Karena narkoba menjadikan tubuh dan pikiranmu menderita karena efeknya yang sangat merusak. Bahkan karena narkoba, kamu bisa masuk penjara. Ini masalah besar. Tapi kan tidak semua jenis narkoba berbahaya. Dina, menurut medis, merokok saja berbahaya. Apalagi memakai narkoba. Jadi jelas tidak ada narkoba yang aman untuk kita konsumsi. Wah, gawat juga ya. Bukan hanya gawat, tetapi narkoba adalah jerat maut. Heru? Kak Heru? Kak, jaga kamu. Her, ada apa Her? Ada apa, Kak? Tolong Om. Kak, ada apa, Kak? Ya ampun, makanya nggak pernah dibuka. Ini kamar apa sarang tikus? Heru. Mbak. Ya, Nya. Bersihkan ya. Ya. Apa yang jatuh, Mbak? Tidak tahunya. Gelas seperti ini.
Heru? Pak, sini Pak, cepat Pak. Apa sih? Heru Pak, Heru Pak. Apa Pak? Loh, tape-nya mana? VCD-nya mana? Loh, TV-nya mana juga? Kok nggak ada, kok, Ma? Mungkin dipinjam sama teman-temannya. Atau, wah, jangan-jangan sudah dijual ya, Pak? Apa? Dijual? Mama ini gimana sih? Mama kan seharian di rumah. Semua sampai tidak tahu. Heran. Papa jangan menyalahkan aku. Lah terus, siapa yang salah? Tetangga sebelah yang salah, iya. Mama ini bagaimana sih? Mama yang seharian di rumah. Masa anaknya sendiri teler-teleran kok sampai tidak tahu? Memangnya kerjaanku hanya ngurusin anak? Kan aku juga punya kesibukan sendiri. Papa saja yang kurang perhatian. Hah? Kurang perhatian? Kamu bilang aku kurang perhatian, iya? Sebentar, Pak. Kenapa? Perhiasanku hilang. Ini ciri orang yang kena narkoba. Dia akan mencuri apa saja untuk membeli obat. Heru sudah parah, Ma. Tapi kenapa kita sampai tidak tahu? Kenapa, Ma? Apa salah kita? Kurang apa kita? Kurang apa, Ma? Tapi yang melakukan ini bukan Heru kan, Pak? Apa? Bukan Heru. Lalu Tuyul yang melakukannya? Iya. Kita tidak ada kompromi lagi. Kita harus bertindak dengan tegas. Mona! Jangan, Pak. Mona! Jangan, sudah, Pak. diam. Ada apa, Pak? Bersihkan kamar belakang. Keluarkan semua isinya, masukkan ke gudang. Suruh Pak Min bantu. Ayo cepat. Sudah, diam. Ketika kami sampai ke rumahnya, Heru langsung dikurung di kamar belakang. Aku kenal Om Edu, orangnya tegas, dan dia tahu apa yang harus dilakukannya, meskipun itu mengandung resiko yang berat. Aduh, Ma, sakit Ma, aduh, Ma, tolong Ma, aduh, Ma, sakit Ma, tolong, aduh, sakit, tolong Ma. Aduh, tolong Ma, tolong. Aduh Ma, aduh sakit, tolong Ma, aduh sakit Ma, aduh tolong sakit.
Aduh, Ma. Sakit, Ma. Tolong. Aduh. Aduh. Sakit. Tolong. Tolong, Ma. Aduh. Aduh. Tolong, Ma. Sudah, Ma. Tidur saja, Ma. Bagaimana bisa tidur? Aku pun juga tidak bisa tidur, Ma. Tapi kali ini kita harus bertindak tegas. Tapi Heru kesakitan, Pak. Ya, memang sakit. Butuh waktu sekitar 1 minggu untuk tubuhnya bisa kembali normal tanpa pengaruh obat. 1 minggu? Heru bisa mati. Memang dia sudah mati. Tapi kita berusaha untuk menghidupkannya kembali. Besok aku akan panggil dokter untuk segera menanganinya. Sudah, tidur, Ma. Aduh. Tolong, Ma. Tolong. Aduh, Ma. Aduh, sakit. Tolong, Ma. Aduh. Sakit, Ma. Aduh. Tolong. Tolong, Ma. Sakit. Aduh. Aduh. Tolong. Tolong. Aduh. Sakit. Aduh. Ma. Mama, awasi saja. Ingat, jangan sekali-kali Heru sampai bisa keluar. Yang penting, makan minumnya diperhatikan. Kita melakukan semua ini demi Heru. Kalau ada apa-apa, telepon Papa. Ingat, jangan bertindak sendiri. Sakit, Ma. Obat, Ma. Sakit, Ma. Aduh, tolong, Ma. Aduh, sakit, Ma. Aduh. Ma. Heru. 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 Jangan. Heru. Jangan, Heru. Jangan, Heru. Jangan. Obat, Ma. Obat Heru, Ma. Orang yang sedang ketagihan atau sakau, sakit karena ketagihan, seluruh tubuhnya seperti ditusuk-tusuk jarum, maka dia akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan obat-obat dan obat. Karena tanpa obat hidupnya tidak bisa kembali normal. Jadi hanya untuk bisa hidup normal, dia harus pakai obat. Dan makin lama dosisnya harus makin besar. Orang tua seringkali tidak tahan melihat kondisi anaknya yang seperti itu.
Aku kan sudah bilang, kenapa juga Heru dibiarkan keluar? Aku kan sudah pesan dari tadi, jangan sampai dia bisa keluar. Kalau Heru mati gimana? Kalau dia mati aku akan kubur. Tapi sekarang dia di mana? Kita kan tidak tahu. Orang kok gengkel. Ya, kamu tuli. Siapa yang tuli? Kamu yang tuli. Aku bilang, aku di sini kepala rumah tangga. Aku yang punya hak untuk berbicara. Tahu tidak? Suasana rumah tangga menjadi seperti neraka. Tapi seharusnya orang tua sadar betul bahwa anaknya telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan menderita sakit. Maka kita yang sehat harus bisa menolong yang sakit. Jangan pernah putus asa. Kita perlu sabar terhadap anak-anak seperti Tuhan sabar terhadap kita. Mohon pertolongan dan kuasa Tuhan agar kita dimampukan menolong anak kita. Seringkali orang tua menjadi putus asa dan frustasi dengan kelakuan anaknya. Tidak tahu apa lagi yang harus diperbuat. Sejak lari dari rumahnya, hidup Heru semakin berantakan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Heru sering melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan beberapa kali harus berurusan dengan polisi. Dan setiap pulang ke rumah, Heru mengambil barang-barang yang dapat dijualnya atau memeras mamahnya dengan cara apa saja, yang penting mendapatkan uang untuk membeli obat. Heru makin nekat. Orang tua Heru sudah tidak mampu lagi mengatasi. Heru? Jangan. Obat, Bang. Bang. Obat. Lu kan bisa jual tubuh lu. Keluar sana. Bang, obat. Jual tubuh lu. Jangan kesini kalau tidak bawa uang. Pergi. Obat, Bang. Pergi. Pergi. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bayar. Tetap aku bayar, Bang. Kalau lu mau jadi pengedar, kamu tidak akan bokek seperti ini. Teman-teman lu yang masih waras kan banyak. Mereka bisa jadi mangsa lu. Aku tidak tega, Bang. Kasihan mereka. Biar aku saja yang begini. Kalau begitu kamu harus bayar sekarang. Sekarang. Kondisi di mana tubuh memerlukan uang tidak ada. Ancaman dari bandar akan membuat anak semakin nekat. Apa, Kak? Loh, Kak? Kak? Loh, Kak, mau dibawa kemana? Kak, mau dibawa kemana, Kak? Kak, mau dibawa kemana? Kak, mau dibawa kemana, Kak? Kak, mau dibawa kemana? Kak, mau dibawa kemana? Kak, mau dibawa kemana, Kak?
Ini sudah sangat keterlaluan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Mama ada ide? Kamu Dina, kita tidak bisa terus-menerus diam di sini dan terus-menerus diteror oleh anak kita sendiri. Aku sudah sangat-sangat malu pada para tetangga. Sangat malu. Kita harus pergi dari rumah ini. Bu Edo, saya juga turut prihatin dengan keadaan Nak Heru. Tapi percayalah, saya akan selalu berdoa supaya keadaan Nak Heru segera pulih kembali. Sepertinya kami ini sudah mentok, Bu. Nggak tahu harus bagaimana lagi. Aku khawatir kalau suamiku sampai nekat. Aku takut kehilangan Heru. Ya, memang. Dengan kekuatan sendiri kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi serahkan segala kekhawatiran kita, semua beban persoalan kita kepada Dia. Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ibu ingat itu? Dan yang terpenting, serahkan segala kekhawatiran kita dan terus berdoa. Tuhan memelihara kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibu menangis? Ini bukan berarti aku gagal di dalam mendidik anak. Oh tidak. Buktinya, 2 orang kakak Heru berhasil semua. Yang sontoloyo itu memang hanya Heru itu. Ya Heru itu yang sakit. Ya hanya Heru. Sebagaimana tubuh kita, Om Edu. Meskipun mata, tangan, kaki, dan jantung kita sehat semua. Tetapi jika ada satu yang sakit, kita harus merawat. Percayalah, Dek, tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Maka aku sungguh-sungguh minta tolong kepadamu, Dek, untuk mengawasi rumah ini dan juga mengawasi Heru. Semua biaya aku yang menyediakan. Tetapi ini harus aku lakukan untuk menyelamatkan yang lainnya.
Ma. Papa. Tina. Din. Seperti shock terapi, malam itu Heru merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu keluarga. Selama ini, ternyata dia tidak hanya mengabaikan, tetapi juga menyia-nyiakan arti pentingnya keberadaan orang tua dan saudara. Bahkan karena narkoba, Heru telah menghancurkan keluarganya sendiri. Aku menangkap sesuatu dari hati anak itu. Sorot matanya memancarkan penyesalan yang sangat mendalam. Maka aku ajak dia berdoa. Kemudian Heru saya bawa ke rumah sakit untuk detoksifikasi, membersihkan racun obat-obatan dari dalam tubuhnya. 10 hari Heru di rumah sakit. Memang tidak sulit untuk melepaskan pengaruh obat dari dalam tubuhnya. Mungkin 1 minggu bisa sembuh. Tapi yang sangat dan sangat sulit adalah melepaskan keterikatan jiwanya dari pengaruh pemakaian narkoba. Itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bisa beberapa tahun. Ada kuasa iblis di balik seseorang yang kecanduan narkoba. Kita butuh kuasa Tuhan untuk melepaskan jiwa anak itu dari ikatan kuasa gelap ini. Heru saya ajak kemari untuk mendapatkan lingkungan baru bagi pemulihan mental dan spiritualnya. Di tempat ini ada satu kejadian yang tidak dapat saya lupakan. Ada apa, Her? Wah, enak ya jadi anak Om. Kenapa? Ya, seperti Noel itu Om. Peluk, cium. Kok belum pernah peluk kayak gitu? Kamu mau? Aku peluk. Ya, mau Om. Ayo sini. Aku mengasihimu, Her. Salah satu penyebab anak-anak lari ke narkoba adalah mereka telah kehilangan kasih dan perhatian dari orang tua mereka. Di saat mereka membutuhkan perhatian dan kasih, orang tua mereka sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Karena tekad dan kemauannya yang kuat, Heru cepat dapat dipulihkan kembali. Maka aku menemui orang tua Heru agar mereka siap menerima dan mendampingi anaknya. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk pemulihan anak korban narkoba. Suasana keluarga yang hangat dan penuh kasih menjadi benteng yang kuat bagi anak untuk tidak kembali ke kehidupan lamanya. Anak-anak lebih membutuhkan teladan daripada teguran. Secuil teladan sama dengan segudang nasihat. Ya, lo. Oh, kamu. Ada apa? Tentu saja kita masih teman. Tapi, jika untuk ngedrak, sorry ya. Oh, ulang tahun. Selamat ya. Ya, aku akan datang deh. Bye. Siapa, Her? Teman, Ma. Teman.
Iya, ada teman yang ulang tahun. Ini kesempatan, Ma. Kesempatan? Kesempatan doyong lagi? Bukan, tapi kesempatan untuk menjauhkan mereka dari narkoba. Apa kamu yakin bisa? Jangan khawatir, Pak. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Jerat-jerat maut jaringan pengedar narkoba masih kuat terpasang dan siap menelan siapa saja yang tidak waspada. Malam itu, Heru diculik oleh jaringan bandar narkoba. Gara-gara lo, berapa kali kita lagi ke polisi. Tapi saya tidak. Lu mau jadi pengkhianat ya? Pakai nih. Jangan, Bang. Ibu kita ini baik Tuhan, Bang. Dan kita merusaknya, Bang. Aku nggak butuh khotbah lu. Aduh, jangan, Bang. Bang. Aduh. Aduh, Bang. Aduh. 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 Lo suntik berapa ya? Wah, gawat lo. Ya mati lo. Dia kan udah lama pakai. Ya mati sekalian dia. Dua hari saya dan orang tuanya mencoba melacak di mana Heru berada dan melaporkan hilangnya Heru kepada polisi. Inilah hari yang kelabu yang sangat saya rasakan. Heru ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Mama, Heru. Bangun, Heru, bangun. Heru, jangan tinggalkan Mama. Mama sayang kamu, Heru. 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 Kita semua sedih atas kematian Heru, dan kita juga tidak bisa menyembunyikan fakta yang menyedihkan, yaitu karena narkoba satu anak muda telah mati, dan adalah juga fakta bahwa hari ini berjuta-juta anak remaja di Asia sedang menuju kematian karena narkoba. Dan faktanya, penyebabnya tidak jauh dari kita, adalah dari dalam diri kita, adalah dari dalam keluarga kita, dan dari lingkungan kita sendiri. Keluarga yang telah kehilangan roh damai sejahtera, orang tua yang bercerai, orang tua yang mengabaikan anak-anaknya. Tekanan atau kegagalan dalam hidup menjadi penyebab utama. Dari pribadi remaja sendiri adalah mental yang rapuh, keinginan untuk mencoba-coba, keinginan untuk berpesta pora, keinginan untuk mengikuti tren dan gaya hidup, dan keinginan untuk diterima lingkungannya, serta makin mudahnya mendapatkan barang-barang terlarang. Semua telah menjerumuskan mereka ke jurang maut. Maka penting pesan ini
Dan kamu, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan mengikuti jalan Tuhan. Bagi orang tua, janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mengapa Pak Daud mau melayani orang-orang seperti kami ini? Apa Pak Daud tidak lelah, tidak bosan? Ya, karena anugerah Tuhan semata. Aku rindu, Bram, agar kisah Heru tidak terulang lagi. Dan aku sampaikan kepadamu, jika kamu bisa lepas dari jerat maut narkoba, itu semata-mata anugerah Tuhan, semata-mata kasih Tuhan. Maka mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Dan bertobatlah sebelum terlambat. Dan bagi mereka semua aku berpesan, jangan pernah mencoba narkoba jika tidak ingin binasa.